Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mona Ratu Munte dari kelas D reguler 2019 Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil PPT saya, poin dari CBR mata kuliah Antropologi Pedesaan, di mana saya di sini mengangkat CBR PowerPoint yang berjudul Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Yang telah di mana buku ini yang ditulis oleh Clifford Geertz, yang dimana isi buku tersebut yang berisikan yang pertama yaitu titik tolak menurut teori dan fakta. Pendekatan ekologis dalam antropologi. Jadi, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan fungsional antara organisme dengan lingkungan hidupnya yang termasuk ke dalam disiplin ilmu biologi. Keperluan untuk melihat manusia dengan belakang habitatnya atau tempat tinggalnya sendiri adalah tema lama yang tidak pernah terhapus dari antropologi, akan tetapi belum lama berselang penggal pikiran tersebut dalam prakteknya berwujud dalam salah satu dari dua bentuk yang tidak memuaskan, yaitu antrogeografis dan posibilisme. 1. Batas-batas kemampuan pendekatan tradisional, di mana tadi saya ada mengatakan bahwa antrogeografis dan posibilisme. Jadi pendekatan antrogeografis itu diungkapkan berdasarkan penyelidikan mengenai berapa jauh dan bagaimana cara kebudayaan manusia itu sendiri dibentuk oleh kondisi-kondisi lingkungannya sendiri. Contohnya yang paling terkenal itu dari pendekatan ini adalah teori klimatologi Ellsworth Huntington. Selanjutnya yaitu pendekatan posibilis, yaitu lingkungan itu tidak dipandang sebagai sebab, melainkan semata-mata sebagai pembatas atau penyeleksi. Faktor-faktor geografis itu tidak memberikan bentuk kebudayaan manusia, yaitu suatu gejala yang sepenuhnya historis bahkan superorganis, tetapi hanya menetapkan batas-batas bagi bentuk yang mungkin terjadi di suatu tempat pada suatu waktu. Selanjutnya yaitu pendekatan ekologis berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenal hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses alam tertentu. Semua itu dalam suatu sistem analisis yang disebut sebagai ekosistem. Selanjutnya yang kedua itu bentuk ekosistem. Yang pertama Indonesia dalam versus Indonesia luar. Ciri dasar Kepulauan Indonesia sebagai habitat manusia, luas tanah negeri ini kira-kira 1,5 juta kilometer persegi dan seluas Alaska kira-kira 320.000 kilometer persegi, dan luas tersebut meliputi Jawa, sedangkan sisanya itu meliputi kawasan yang biasanya disebut sebagai pulau-pulau di luar Jawa atau di luar Jawa. Garis pemisah yang fundamental tentang kontras ekologi di Indonesia itu sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat batas-batasnya jika sesuai dengan praktek para pengambil sensus. Garis pemisah itu diungkapkan dari segi Jawa dan Madura versus luar Jawa. Selanjutnya yaitu ladang, di mana pelajar mengatakan bahwa perladangan itu ditandai dengan tidak adanya pembajakan, sedikitnya masuknya tenaga kerja dibandingkan dengan cara bercocok tanam, yang lain tidak menggunakan tenaga hewan ataupun pemupukan, dan tidak adanya konsep pemilikan tanah pribadi. Dilihat dari ekologi, ciri yang paling positif dari peladangan dan yang membedakan dari pesawahan adalah lebih berintegrasi ke dalam struktur umum dari ekosistem alami. Sebelum perladangan itu direncanakan, jika sungguh-sungguh adaptif, lebih baik mempertahankan struktur itu daripada menciptakan dan melanjutkan ekosistem yang disusun menurut garis-garis baru dan memperlihatkan dinamik-dinamik yang baru. Setiap bentuk pertanian merupakan usaha untuk mengubah ekosistem tertentu sehingga dapat menaikkan arus energi kemanusiaan.
Persawahan mencapai hal ini dengan mengelola kembali alam sekitar, sedangkan perladangan dengan meniru alam sekitar. Selanjutnya yaitu sawah. Persawahan mencapai hal ini sehingga dan mengelola kembali alam sekitar, sedangkan peladangan dengan meniru alam sekitar. Ekosistem umum adalah suatu ekosistem yang terdapat dalam aneka jenis kehidupan sehingga energi yang dihasilkan oleh sistem itu dibagikan antara berbagai jenis yang relatif besar jumlahnya. Ada 3 hal yang menyebabkan perladangan menjadi kurang adaptif, yaitu yang pertama kenaikan jumlah penduduk yang menyebabkan ladang-ladang yang lama ditanami kembali terlalu cepat. Yang kedua, praktek pertanian secara boros dan gila-gilaan yang mengorbankan prospek di masa depan karena sekarang maunya hanya untuk bersenang-senang saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu perluasan ke lingkungan yang tidak cukup lembab, di mana hutan-hutan dan dedaunan mudah gugur dan lebih lambat pulihnya, dan api yang dipergunakan untuk membuka tanah itu besar kemungkinan untuk secara kebetulan membakar batang-batang kayu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sawah. Suatu hal yang paling menarik mengenai sawah sebagai suatu ekosistem dan yang memerlukan penjelasan adalah bahwa sawah itu sangat stabil atau tahan lama, bahwa sawah itu dapat terus menghasilkan pemanenan yang boleh dikatakan tidak berkurang dari tahun ke tahun, bahkan bisa kita katakan dalam setahun itu ada panen 2 kali. Selanjutnya yaitu perwujudan pola yang tetap. Yang pertama zaman purba, di mana pada zaman purba itu manusia belum ada mengenal tulisan, di mana pemikiran manusia itu masih terlalu tradisional. Masyarakatnya belum ada berpikir seperti saat ini, berpikir lebih kepada industri 4.0 atau zaman modern saat ini, di mana zaman purba ini pada umumnya berkembangnya persawahan di Jawa sejak sebelum Masehi, yang disebabkan oleh adanya kombinasi yang menguntungkan, seperti yang dikatakan oleh ahli geologi Belanda Moltke, bahwa keempat unsur dunia purba itu ada air, api, tanah, dan udara. Sebagaimana juga telah ada disinggung oleh Moltke, ada 3 aspek atau fungsi irigasi yang seringkali kurang disadari perbedaannya. Yang pertama fungsi perairan, yaitu menyediakan air untuk tanah yang menjadi gersang jika kekurangan air. Yang kedua yaitu fungsi pengontrolan, yaitu mengatur persediaan air yang cukup banyak agar dapat menghindarkan atau mengendalikan banjir. Selanjutnya yaitu yang ketiga fungsi pemupukan, yaitu menyuburkan tanah dengan zat-zat hara yang diangkutnya, di mana pupuk itu memberikan fungsinya atau memiliki manfaat untuk tanah itu sendiri. Yang kedua yaitu zaman penjajahan sebagai suatu landasan, yaitu POC atau company. Pada permulaan zaman penjajahan, pola ekologi secara keseluruhan boleh dikatakan sudah tetap di Jawa dengan pusat persawahan dan pedalaman, dan makin ke barat, timur, dan utara makin kurang berkembang. Indonesia luar dengan hutan hujan tropis yang sangat luas dan baru sedikit sekali diusahakan oleh suku-suku yang hidup berladang. Tujuan orang Belanda ialah Maluku, itu mereka mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang memumpangkan adalah kata-kata yang tepat, karena pada dasarnya dilakukan oleh Belanda pada tahun 1619 sampai tahun 1942. Mereka mencari produk pertanian Indonesia, khususnya Jawa, yang dapat dijual di pasaran dunia tanpa mengubah struktur ekonomi pribumi secara asasi. Cara untuk melaksanakan usaha tersebut yaitu menjaga agar penduduk pribumi tetap dalam keadaan semula, yang juga membuat mereka menghasilkan produk untuk pemasaran dunia, berupa pembentukan struktur ekonomi yang kadang-kadang disebut sebagai 2 muka,
yang secara kronis bahkan secara intrinsik merupakan struktur yang tidak seimbang. Selanjutnya yaitu B. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu dalam arti luas mempunyai arti yang sangat menentukan dalam sekurang-kurangnya 3 hal dengan memusatkan hampir seluruhnya usahanya di Pulau Jawa. Pengaruh sistem tanam paksa atas pertanian pribumi di Jawa itu pada pokoknya terjadi melalui penanaman yang dipaksakan sebagai pengganti pajak yang berupa uang. Tanaman yang dipaksakan pada sistem itu dapat dipisahkan menjadi 2 kategori besar: tanaman tahunan yang ditanam di sawah bergiliran dengan padi dan tebu. Nilai tembakau atau tanaman keras yaitu tanaman yang berumur panjang yang tidak dapat digilirkan dengan padi yaitu kopi, teh, dan lada. Selanjutnya yang ketiga yaitu zaman penjajahan, di mana zaman penjajahan itu sistem perkebunan besar. Pada tahun 1870 Belanda mengeluarkan Undang-Undang Tanah Agraria, ditambah peraturan lainnya yang memungkinkan perpindahan tanggung jawab secara langsung untuk menjamin agar Pulau Jawa tetap menguntungkan bagi usaha-usaha swasta, serta mencegah agar usaha serupa itu tidak menghancurkan ekonomi di desa yang menjadi suatu landasan tempat untuk mendapatkan keuntungan atau tempat dari mata pencaharian mereka sendiri. Di dalam dunia yang tampaknya serba berputar balik ini, bahkan inovasi teknik penting dalam pertanian desa, munculnya tanaman bahkan makanan tahunan yang memerlukan irigasi sebagai bahan makanan, yang dimana bahan makanan pokok itu di samping yaitu salah satunya padi yang lebih mencegah perubahan struktur dalam ekonomi desa daripada mendorongnya. Nah, di sini di dalam buku yang telah ditulis oleh Clifford Geertz ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mereka, yaitu salah satunya Dobie. Ia mengatakan bahwa peladangan itu merupakan tahap yang istimewa dalam evolusi atau perubahan dari berburu dan meramu sampai ada bercocok tanam yang menetap, di mana masyarakat itu pada awalnya itu melakukan pekerjaannya dengan berburu tani. Setelah mereka berburu tani, mereka mengalami perubahan dengan meramu sehingga menemukan yang namanya dengan bercocok tanam, sehingga mereka tidak perlu melakukan lagi tempat pemindahan pekerjaan atau mereka sudah tidak nomaden lagi. Selanjutnya ada Stewart. Ia mengatakan bahwa berdasarkan analisis empiris telah dibuktikan bahwa unsur-unsur yang paling erat hubungannya dengan pemanfaatan lingkungan menurut cara-cara kebudayaan adalah merupakan pusat perhatian dari ekologi kebudayaan. Selanjutnya itu Murphy, di mana yang menurut ahli geografi Murphy ini, kesuburan tanah memang mempengaruhi hasil panen seperti halnya pemupukan, tetapi tanah itu kelihatannya tidak kehilangan daya hasilnya sekalipun itu lama tidak dipupuk, bahkan sering dapat menjadi lebih baik. Di sini saya hanya akan mencantumkan 3, sebenarnya masih banyak, yaitu salah satunya Coklit yang mengatakan bahwa peladangan itu tidak banyak dibahas di dalam kepustakaan karena pencirian peladangan itu biasanya diungkapkan secara negatif. Selanjutnya yaitu ada juga menurut Kroeber mengenai posibilisme. Kroeber itu mengatakan mengenai penanaman jagung yang terbatas pada penduduk asli Amerika Utara yang tinggal di daerah cukup hujan selama 120 hari dan suhu itu tidak turun sampai ke titik beku yang dapat mematikan jagung. Yang dapat mematikan jagung adalah contoh klasik dari analisis yang lebih populer bahwa keadaan alam lingkungan itu sendiri memang tidak merangsang penanaman jagung itu, tetapi dapat memastikan tidak ditanamnya jagung. Selanjutnya itu kesimpulan dari hasil PowerPoint yang telah saya jelaskan tadi.
yaitu bahwa ekologi yang yaitu ilmu yang mempelajari hubungan fungsional antara organisme dengan lingkungan hidupnya, yang termasuk ke dalam disiplin ilmu biologi. Pendekatan ekologis berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses kegiatan manusia dan proses alam tertentu, semua itu ke dalam satu sistem analisis, yaitu ekosistem. Konsep ekosistem itu sendiri menekankan saling tergantung pada kelompok organisme hidup yang merupakan suatu komunitas dengan keadaan alam yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.